Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mencoba lagi di pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Ya, bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 11 SMK Piramida? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ya di tahun yang penuh ya, kejutan ini tentunya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang novel sejarah atau cerita sejarah ya. Mungkin kalian pernah atau sekarang pun sering membaca tentang cerita atau sejarah, teks-teks sejarah, ataupun waktu kalian sekolah dasar, SMP, atau kemarin di kelas 10 kalian belajar tentang sejarah Indonesia ya. Tentunya itu sangat penting untuk pengetahuan dan wawasan kita, karena bangsa yang besar ya adalah bangsa yang menghargai sejarahnya ya. Jadi kita tidak boleh melupakan ya sejarah bangsa kita sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini ya, sejarah itu tidak hanya dituliskan dalam teks biasa ataupun dalam buku ilmu pengetahuan di buku pelajaran sejarah, namun ada juga bentuk-bentuk sejarah yang dituliskan dalam bentuk cerita, itu dalam bentuk novel. Karena tidak sedikit para sastrawan yang menjadi bagian dari sejarah itu sendiri, karena fungsi terdahulu atau fungsi novel ya ataupun karya sastra pada zaman khususnya sebelum merdeka ya, karya sastra ini digunakan sebagai alat perlawanan ya terhadap para penjajah dari segi kebahasaan ya. Jadi dari segi tulisan-tulisan itu sastra digunakan sebagai alat perlawanan ya, untuk intinya apa ya, melakukan perlawanan ataupun memperjuangkan sebuah hak, itu hak kemerdekaan ya, dituliskan dengan karya sastra. Nah, banyak sekali ya novel-novel yang menceritakan tentang sejarah. Di sini ada dua contoh ya, ada novel Pangeran Diponegoro karya Remi Silado, kemudian ada juga novel dari Pramudia Anantatur ya, Rumah Kaca, ataupun kalian pun bisa juga banyak sekali novel-novel sejarah ini. Adapun juga novel dari Ramadan KH ya, Kuantar Kau ke Gerbang ya, yang menceritakan tentang sosok proklamator ya Republik Indonesia. Kemudian ada juga novel dari Umar Khayyam ya, Para Priai. Banyak sekali jika kalian membuka literasi membaca tentang novel sejarah tentunya. Jadi tidak hanya novel-novel yang bersifat rekaan saja ya, namun rekaan maksudnya yang rekaan genrenya itu yang komedi ataupun bergenre romansa. Kalian pun juga untuk menambah wawasan kalian harus membaca novel sejarah ya. Nah, di sini kita langsung saja ya, lihat tuh penjelasannya. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif ataupun deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolis verbal, novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Nah, artinya di sini novel sejarah adalah cerita ya, cerita sejarah yang sesuai dengan fakta yang ada. Namun ingat, yang namanya novel ya, karya sastra akan berhubungan dengan fiksi. Artinya di sini ada fiksi atau novel yang memang sesuai dengan fakta yang ada, cerita sejarah yang ada. Adapun yang novel yang benar-benar asli itu fiksi atau imajinasi belaka ya. Nah, di sini yang namanya novel atau cerita itu terus mengandung unsur unsur atau urutan peristiwa, adanya urutan waktu, sehingga teks atau novel itu ya bisa bersifat naratif. Jika tidak,
novel itu bisa dikatakan atau hanya disebutkan saja bagian-bagian sejarahnya, itu tidak menjadi sebuah novel sejarah, namun lebih ke teks biasa atau menjadi nantinya teks deskripsi biasa, ya. Nah, oke. Kemudian novel sejarah pun dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon ataupun cerita ulang, ya, cerita yang dijelaskan kembali atau diceritakan kembali. Berdasarkan jenisnya, ya, cerita ulang ini atau novel ulang ini terdiri dari 3 jenis, yaitu rekon pribadi, ya, novel ulang yang memuat kejadian dengan melibatkan penulis secara langsung. Yang kedua, rekon faktual informasional adalah novel ulang yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Yang ketiga, rekon imajinatif adalah novel ulang yang memuat novel imajinatif dengan lebih rinci. Nah, di sini yang menjadi rekon pribadi itu umumnya ya novel-novel yang sifatnya fiksi yang memang benar-benar nah ini novel rekon pribadi ini adalah novel yang memang benar-benar novel pribadi ini memang benar-benar novel yang sifatnya imajinasi ini langsung imajinasi si penulis. Jadi novel-novel pada umumnya lah ya yang sering ada yaitu adalah novel pribadi yang asli imajinasi si penulis yang dikembangkan di novel tersebut. Kemudian rekon faktual dan novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah dan laporan polisi. Mungkin kalian ini lebih ke tidak novel ya, tapi mungkin surat kabar, ya, majalah ini termasuk ke dalam rekon faktual. Adapun rekon imajinatif, novel yang memuat, nah ini imajinatif dengan lebih rinci, artinya selain dari fiksi, adapun kejadian-kejadian yang diungkapkan dari segi fakta dan kejadian nyatanya. Nah, novel sejarah termasuk ke dalam rekon imajinatif, ya. Nah, di sini meskipun cerita sejarah atau novel sejarah ini termasuk ke dalam sejarah atau fakta yang ada, namun kembali lagi sejarah yang ada ini berdasarkan subjektivitas, artinya berdasarkan pandangan si penulis ya. Meskipun faktanya sesuai, tapi ada beberapa bagian atau unsur nantinya dalam novel ini yang hanya atau dikembangkan oleh sudut pandang penulis, tapi tidak merubah fakta sejarah yang ada ya. Nantinya ketika merubah fakta sejarah dapat dikatakan novel itu bukan novel sejarah, tapi novel yang bersifat unsur hoax nantinya atau kejadian yang bohong. Terus, nah ini mendata informasi penting dalam teks sejarah, artinya dalam teks sejarah ini atau cerita sejarah ini atau novel sejarah ini harus ada informasi tentang imajinasi pengarang ya, ataupun ini paling penting fakta sejarah. Karena balik lagi tadi, meskipun ini fiksi ya, dalam sebuah novel sejarah ini harus tetap ada yang namanya unsur atau akan ada yang namanya unsur subjektivitas ya, atau sudut pandang penulis, entah itu tentang emosi ya, keluarga, unsur itu ya, untuk menjadikan novel ini memiliki unsur subjektivitas si sudut pandang pengarangnya. Dan juga harus ada fakta sejarah yang ada, entah itu kejadian sejarah yang terjadi ya, ataupun tempat kejadian sejarahnya ataupun waktu kejadian sejarah, itu pasti akan dijelaskan dalam bentuk urutan peristiwa di dalam fakta sejarah ya. Nah, adapun ketika dalam novel sejarah pasti akan ada hal-hal menarik dalam novel sejarah ya. Ketika menggunakan pencapaian novel, tentulah terdapat bagian yang menarik. Kemenarikan itu dapat berupa waktu, tempat, tokoh yang mungkin bagi orang tidak asing. Nah, untuk nah ini, ketika kalian ingin menemukan hal menarik dalam novel, apalagi dalam novel sejarah, kalian bisa mengajukan pertanyaan seperti ini ya, kapankah latar waktu cerita dalam novel sejarah? Artinya yang bisa ditemukan dari hal menarik pertama dalam novel sejarah adalah latar waktu cerita ya, artinya harus sesuai dengan fakta sejarah yang ada. Kemudian tempat ya, yang kedua di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut, artinya di sini ya hal menarik yang dapat ditemukan kedua adalah tentang tempat kejadian sejarah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah
tentang peristiwa, ya, peristiwa sejarah apa yang terjadi, ya, apakah tentang peristiwa Sumpah Pemuda, ataukah tentang peristiwa penculikan Soekarno, ya, Insinyur Soekarno dari Rengas Dengklok, ya, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu kan sama termasuk dalam peristiwa sejarah yang ada. Kemudian siapa saja tokoh yang terlibat. Nah, artinya di sini bisa mencantumkan tokoh yang memang ada faktanya dalam sejarah, ataupun tokoh si penulis yang dibuat sendiri oleh si penulis dan ada dalam novel sejarah, ya. Itu jadi balik lagi ke dalam subjektivitasnya. Dan tentunya yang terakhir adalah bagian atas. Di sini mungkin lebih ke ciri atau bukti, apakah yang menandakan, atau bukti, harus ada bukti-bukti yang menjadikan novel tersebut dapat dikatakan sebagai novel sejarah. Jadi untuk menemukan hal menarik, yang pertama bisa dicari tentang latar waktu, ya, hal menariknya itu dari latar tempat, kemudian peristiwa, kemudian juga tokoh dalam cerita sejarahnya, kemudian yang terakhir adalah bukti dalam novel sejarah. Oke. Nah, di sini ada contoh kutipan novel sejarah, ya, kutipan saja. Jadi di sini ada novel atau kutipan novel sejarah berjudul Kemelut di Majapahit, karya Esa Mintarja, ya. Nah, di sini pun terdapat fakta sejarah yang ada, yaitu sebuah kerajaan, ya, yang pernah berjaya di Nusantara dulunya, yaitu Kerajaan Majapahit. Ya, dan tentunya di sini cerita yang ditulis, sejarah yang dihubungkan dengan imajinasi pengarangnya, atau tadi subjektivitas sudut pandang si pengarangnya, entah itu dari karakternya, ya, karakter itu subjektivitas bisa ditemukan dari karakter si tokoh, ya, ataupun unsur emosi yang ada pada si tokoh, ya, tapi tidak merubah, kembali lagi, tidak merubah fakta sejarah yang ada. Ya, mungkin cukup sekian, ya, untuk penjelasan novel sejarah atau cerita sejarah, ya, di pembelajaran kali ini, ya. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, ya, tetap jaga kesehatan, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.